Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, 6, dan 7 yang beranggotakan Ardelia Delinda, Atika Erviana, Dila Novitasari, saya sendiri Khumaidah, Siti Nurlelia, dan Zuhrotul Mufidah akan mempresentasikan mengenai sub CPMK, menjelaskan PPUPB dan 5 pilar pendidikan, menjelaskan PPUPB dan nilai-nilai, dan menjelaskan PPUPB dan tujuan pembangunan milenial. PPUPB dan 5 pilar pendidikan. Pendidikan merupakan sarana untuk memperkenalkan konsep pembangunan berkelanjutan. UNESCO 2009 menjelaskan bahwa ESD (Education for Sustainable Development) merupakan suatu proses pembelajaran berdasarkan tujuan dan prinsip-prinsip yang mendasari keberlanjutan dan berkaitan dengan semua tingkat dan jenis pendidikan. ESD sendiri dapat diintegrasikan pada pembelajaran biologi, di mana peran guru dalam ESD melalui mata pelajaran biologi diharapkan dapat mengajak siswa untuk lebih mengetahui apa itu pembangunan berkelanjutan dan bagaimana pembangunan berkelanjutan yang ada di Indonesia. Proses pembelajaran biologi merupakan suatu sistem yang terdiri dari 4 komponen yang saling mempengaruhi, yaitu yang pertama, raw input atau masukan mentah seperti peserta didik, kemudian yang kedua, instrumental input atau masukan instrumental, di mana sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran biologi yang dapat berupa kurikulum, guru, sumber belajar, media, metode, dan sarana prasarana pembelajaran. Kemudian yang ketiga ada environment atau lingkungan, dan yang keempat ada output atau hasil keluaran seperti hasil belajar siswa. ESD atau Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan secara tidak langsung sudah terdapat di dalam kurikulum atau materi pelajaran di sekolah, salah satunya mata pelajaran biologi. Untuk memperkenalkan ESD kepada siswa, maka guru perlu melakukan analisis kurikulum yang dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi SKKD pada kurikulum KTSP dan mengidentifikasi KIKD pada kurikulum 2013. Dengan demikian, guru dapat menentukan materi-materi apa saja yang dapat disisipi konsep ESD. Berikut merupakan cakupan materi pada mata pelajaran biologi di SMA, yaitu ruang lingkup biologi, virus, bakteri yang terdiri dari Archaebacteria dan Eubacteria, keanekaragaman hayati, ekosistem, keseimbangan lingkungan, dan bioteknologi. Cakupan materi tersebut dapat dikaitkan dengan isu-isu nyata yang ada di kehidupan sehari-hari, sehingga dapat menarik minat siswa untuk belajar mengenai konsep ESD. Pentingnya ESD pada pembelajaran biologi berkaitan dengan bagaimana cara guru biologi mengintegrasikan ketiga aspek, yakni sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan, untuk membahas isu-isu yang dipelajari oleh siswa, sehingga dapat memberikan pemahaman pengetahuan, perspektif, keterampilan, dan nilai-nilai yang relevan untuk kehidupannya. Selanjutnya, saya Ardelia Delinda akan menjelaskan tentang 5 pilar pendidikan di Indonesia. Adapun 5 pilar tersebut yaitu learning to know, learning to be, learning to live together, learning to do, dan learning to transform oneself and society. Yang pertama yaitu learning to be. Pilar ini memiliki arti terkait pentingnya mendidik dan melatih siswa menjadi individu mandiri dan mewujudkan impian serta cita-cita siswa. Learning to be erat kaitannya dengan bakat, minat, perkembangan fisik, kejiwaan anak, serta kondisi lingkungan. Misalnya, siswa agresif akan mampu menemukan jati dirinya bila ada kesempatan yang cukup luas. Sebaliknya, siswa yang pasif, maka guru sebagai fasilitator itu juga akan bersikap sebagai mediator bagi siswa. Hal ini diperlukan untuk menumbuhkan potensi diri siswa secara utuh. Yang kedua ada learning to do. Pada pilar ini, siswa diajarkan pentingnya berinteraksi, berbuat, atau bertindak dalam menghadapi masalah. Learning to do berkaitan dengan kemampuan hard skill dan soft skill yang sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan. Hard skill merupakan kemampuan untuk menuntut fisik yang memfokuskan kepada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan teknis yang berhubungan dengan kemampuan siswa. Sedangkan soft skill merupakan keterampilan yang menuntut intelektual yang mengacu pada ciri kepribadian, sosial, kemampuan berbahasa, dan pengoptimalan derajat seseorang. Yang ketiga ada learning to know. Pada pilar ini, siswa dianjurkan untuk mencari dan mendapatkan pengetahuan sebanyak-banyaknya melalui pengalaman sebagai wujud pembelajaran sepanjang hayat.
Learning to know mengajarkan pentingnya pengetahuan, siswa belajar untuk memahami apa yang ada di sekitarnya, yang merupakan salah satu bentuk proses belajar. Learning to know mengajarkan tentang lifelong of education, di mana pendidikan berarti sepanjang hayat. Selanjutnya ada learning to live together. Pada pilar ini, siswa belajar hidup bersama, berorientasi untuk toleran dan siap bekerja sama. Pilar ini bermakna tentang siswa dengan kesadaran di mana mereka merupakan bagian dari kelompok masyarakat. Pada pilar ini, kebiasaan hidup bersama, saling menghargai, terbuka, dan kemampuan lain yang dimiliki siswa merupakan suatu hasil dari proses pembelajaran yang mana dapat dijadikan bekal dalam kehidupan di lingkungan. Pemahaman tentang peran diri dan orang dalam kelompok belajar merupakan suatu bentuk sosialisasi di masyarakat. Kemudian yang kelima ada learning to transform oneself and society. Pada pilar ini memiliki arti bahwa individu mengubah diri sendiri dan masyarakat sehingga berkembang dan menghormati lingkungan untuk solidaritas, tidak diskriminatif dan tidak bergantung pada gender. 5 pilar tersebut menyatakan bahwa konsep pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan merupakan suatu proses belajar yang dilakukan secara terus-menerus untuk membangun masyarakat dan merawat bumi dengan baik. Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan merupakan bentuk upaya dalam mempercepat tujuan pembangunan berkelanjutan dan agenda MDGs. Kemudian, hubungan antara ESD atau PBUPB dengan 5 pilar pendidikan sebagai berikut. ESD atau Education for Sustainable Development atau pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan mendukung 5 macam dasar belajar untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas dan membina manusia yang berkelanjutan, yakni learning to know, learning to be, learning to live together, learning to do, dan learning to transform oneself and society. Oleh karena itu, dalam implementasi pembelajaran biologi untuk pembangunan berkelanjutan harus mengintegrasikan 5 pilar pendidikan tersebut. Baik, selanjutnya saya Atika Arfiana akan menjelaskan mengenai PBUPB dan nilai-nilai. Nah, tujuan umum dari pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan ini adalah untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip, nilai, dan praktik pembangunan berkelanjutan ke dalam semua aspek pendidikan dan pembelajaran dengan tujuan untuk mengatasi masalah-masalah sosial budaya, ekonomi, maupun lingkungan. Nah, upaya kependidikan ini akan mendorong terjadinya perubahan sikap dan akan tercipta masa depan yang lebih berkelanjutan dalam konteks integritas lingkungan, keberlanjutan pembangunan ekonomi, komunitas yang adil baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Nah, Indonesia merupakan salah satu negara yang turut serta dalam komitmen pencapaian sasaran pengimplementasian nilai-nilai pembangunan berkelanjutan ke dalam pendidikan. Nah, komitmen Indonesia ini dituangkan ke dalam Rencana Strategis atau Renstra Kemendiknas tahun 2010-2014, tepatnya Bab 2 Bagian 2.3 tentang Tantangan Pembangunan Pendidikan tahun 2010-2014. Nah, pada poin 2 ini dikemukakan untuk memenuhi komitmen global dalam pencapaian sasaran-sasaran Millennium Development Goals atau MDGs, Education for All atau EFA, dan Education for Sustainable Development atau ESD. Dengan demikian, implementasi penanaman nilai-nilai pendidikan berkelanjutan ke dalam pembelajaran perlu segera dilakukan. Nah, kemudian nilai-nilai PBUPB. Apa sih nilai-nilai PBUPB ini? Jadi nilai-nilai merupakan bagian integral dari pendidikan untuk berkelanjutan. Nah, nilai-nilai ini dimaksudkan untuk memahami pandangan tentang dunia dan sudut pandang orang lain. Pemahaman terhadap nilai-nilai, nilai-nilai masyarakat, dan nilai-nilai dari dunia sekitar adalah bagian sentral dari pendidikan untuk masa depan berkelanjutan. Dua teknik yang umumnya diperlukan adalah klarifikasi nilai-nilai dan analisis nilai-nilai terhadap komponen nilai-nilai dari PBUPB ini. Selanjutnya, saya Zuratul Mufida akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya mengenai nilai-nilai pembangunan berkelanjutan. Upaya reorientasi pendidikan diperlukan untuk menunjang implementasi ESD dalam dunia pendidikan. Reorientasi pendidikan dapat dilakukan melalui reorientasi kurikulum dengan mengidentifikasi beberapa aspek seperti pengetahuan, isu-isu, perspektif, keterampilan, dan nilai-nilai yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan
yang mengintegrasikan ketiga perspektif utama, yaitu lingkungan, ekonomi, dan sosial. Ketiga perspektif tersebut mencakup 15 komponen yang akan dijabarkan lebih rinci dalam berbagai aspek dan kegiatan, dan akan kita pelajari pada slide berikutnya. Kemudian, nilai-nilai yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan mengintegrasikan tiga perspektif, yaitu sosial, lingkungan, dan ekonomi. Yang pertama yaitu perspektif sosial, yaitu berkaitan dengan isu-isu hak asasi manusia, perdamaian dan keamanan manusia, kesetaraan gender, pemahaman tentang keragaman budaya dan antar budaya, kesehatan, HIV dan AIDS, dan tata kelola pemerintahan. Yang kedua yaitu perspektif lingkungan, berkaitan dengan isu-isu sumber daya alam, yaitu air, energi, pertanian, dan keanekaragaman hayati. Kemudian perubahan iklim, pembangunan pedesaan, urbanisasi yang berkelanjutan, dan pencegahan bencana dan mitigasi. Yang ketiga yaitu perspektif ekonomi, yang berkaitan dengan isu-isu pengurangan kemiskinan, tanggung jawab perusahaan, akuntabilitas, dan reorientasi ekonomi pasar. Berikut merupakan tabel perspektif dan komponen pembangunan berkelanjutan yang terdiri dari sosial, lingkungan, dan ekonomi. Sosial terdiri dari beberapa aspek yaitu HAM, keamanan, kesetaraan gender, keragaman budaya, dan sebagainya. Kemudian ada lingkungan yang terdiri dari sumber daya alam, meliputi pelestarian, konservasi, rehabilitasi atau reboisasi, kemudian pengelolaan dan pemanfaatan, eksplorasi dan eksploitasi, kemudian ada perubahan iklim dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu perspektif ekonomi, yang meliputi pengurangan kemiskinan, tanggung jawab perusahaan, ekonomi pasar yang terdiri dari kewirausahaan, dan lain-lain. Nah, berdasarkan ketiga perspektif tersebut, maka dapat diketahui bahwa adanya keterkaitan antar aspek yang tidak dapat saling dipisahkan dalam menunjang ISD. Hal ini dimaksudkan bahwa dalam implementasi nilai-nilai ISD tidak dapat mengutamakan hanya satu aspek saja, namun juga harus memperhatikan ketiga aspek tersebut, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kemudian implementasi dari nilai-nilai pembangunan berkelanjutan pada pembelajaran biologi. Nah, pada implementasi nilai-nilai pembangunan berkelanjutan ini perlu adanya peran guru biologi dalam pembelajaran biologi untuk mengintegrasikan nilai-nilai pembangunan berkelanjutan dalam pembelajaran. Terkait dengan hal ini, maka tidak hanya guru yang dituntut untuk berperan aktif dalam aktualisasi nilai-nilai pembangunan berkelanjutan dalam pembelajaran, namun juga dibutuhkan kerjasama yang baik dengan sekolah, termasuk di dalamnya ada guru, warga sekolah, siswa, masyarakat, dan lingkungan sekolah. Di sini, guru hendaknya juga dapat menanamkan nilai-nilai pembangunan berkelanjutan kepada peserta didik sesuai dengan tujuan yang diharapkan, yaitu perubahan sikap peserta didik dan masyarakat di sekitarnya menuju pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pendidikan biologi untuk pembangunan berkelanjutan dan tujuan pembangunan milenial. Millennium Development Goals. Terdapat 8. Tujuan yang pertama adalah memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrim. Target 1A adalah menurunkan proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan menjadi setengahnya antara tahun 1990 sampai 2015. Terdapat 2 indikator, yaitu rasio kesenjangan kemiskinan dan penyebaran penghasilan. Target 1B adalah menyediakan seutuhnya pekerjaan yang produktif dan layak, terutama untuk perempuan dan kaum muda. Terdapat 4 indikator, yaitu pertumbuhan PDB per proporsi jumlah pekerja atau produktivitas pekerja, kemudian rasio pekerja terhadap populasi, kemudian proporsi pekerja yang hidup dengan kurang dari $1 per hari atau pekerja miskin, dan proporsi pekerja yang memiliki rekening pribadi dan anggota keluarga bekerja terhadap jumlah pekerja total atau pekerja rentan. Target 1C adalah menurunkan proporsi penduduk yang menderita kelaparan menjadi setengahnya antara tahun 1990
dan 2015. Terdapat 2 indikator, yaitu prevalensi anak usia di bawah 5 tahun atau balita dengan berat badan kurang, kemudian proporsi penduduk yang mengkonsumsi kebutuhan minuman perharinya. Tujuan kedua adalah mewujudkan pendidikan dasar untuk semua. Target 2A adalah memastikan bahwa pada 2015 semua anak dimanapun, laki-laki maupun perempuan, akan bisa menyelesaikan pendidikan dasar secara penuh. Terdapat 3 indikator, yang pertama adalah tingkat partisipasi di sekolah dasar, yang kedua kelulusan, dan yang ketiga adalah angka melek huruf penduduk usia 15 sampai 24 tahun. Tujuan 3 adalah mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Target 3A adalah menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan lebih baik pada 2005 dan di semua jenjang pendidikan paling lambat tahun 2015. Terdapat 4 indikator, yang pertama adalah rasio anak perempuan terhadap anak laki-laki di pendidikan dasar, lanjutan, dan tinggi. Kemudian rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki untuk usia 15-24 tahun. Yang ketiga adalah sumbangan perempuan dalam kerja berupa di sektor non-pertanian. Yang keempat adalah proporsi perempuan di dalam parlemen. Tujuan keempat adalah menurunkan angka kematian anak. Target 4A adalah menurunkan angka kematian balita sebesar 2/3-nya antara 1990 dan 2015. Terdapat 2 indikator, yaitu 1 angka kematian anak di bawah 5 tahun, yang kedua adalah proporsi anak usia 1 tahun yang mendapat imunisasi campak. Selanjutnya, saya Siti Nuralia Oktaviani akan menjelaskan mengenai tujuan 5-8 dari MDGs. Tujuan kelima yaitu meningkatkan kesehatan ibu. Terdapat 2 target, yaitu target 5A dan target 5B. Target 5A adalah menurunkan angka kematian ibu sebesar 3/4-nya antara 1990 dan 2015. Terdapat indikator 2, yaitu data tersedia yang terdekat dengan tahun 1990 berasal dari tahun 1995. Berdasarkan data-data tersebut, target yang harus dicapai adalah 97. Melihat kecenderungan saat ini, Indonesia tidak akan mencapai target. Kemudian, indikator yang kedua yaitu proporsi persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. Saat ini menunjukkan angka 73%. Target 5B adalah mencapai dan menyediakan akses kesehatan reproduksi untuk semua pada 2015. Indikatornya adalah penggunaan kontrasepsi oleh wanita usia 15-49 tahun meningkat menjadi 61%. Perawatan antenatal juga mengalami peningkatan. Tujuan yang keenam adalah memerangi HIV dan AIDS, malaria, serta penyakit lainnya. Terdapat 3 target dalam tujuan ini, yaitu target 6A, menghentikan dan mulai membalikkan tren penyebaran HIV dan AIDS pada 2015. Target 6B, tersedianya akses universal untuk perawatan terhadap HIV AIDS bagi yang memerlukan pada 2010. Target 6C, menghentikan dan mulai membalikkan kecenderungan persebaran malaria dan penyakit-penyakit utama lainnya pada 2015. Selanjutnya, tujuan 7 yaitu memastikan kelestarian lingkungan. Terdapat 4 target, yaitu target 7A, memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan dan program negara serta mengakhiri kerusakan sumber daya alam. Target 7B, mengurangi laju hilangnya keragaman hayati dan mencapai pengurangan yang signifikan pada 2010. Target 7C, menurunkan separuh proporsi penduduk yang tidak memiliki akses yang berkelanjutan terhadap air minum yang aman dan sanitasi dasar pada 2015. Target 7D adalah pada 2020 telah mencapai perbaikan signifikan dalam kehidupan setidaknya 100 juta penghuni kawasan kumuh. Yang terakhir, tujuan 8 yaitu Promote Global Partnership for Development. Tujuan MDGs terakhir ini berkaitan dengan kerjasama internasional, yaitu menelaah isu-isu seperti perdagangan, bantuan, dan hutang internasional.
Namun, dalam kenyataannya, sebagian besar target dan indikator ditujukan untuk negara-negara maju agar membantu negara-negara termiskin dalam mencapai tujuan-tujuan MDGs lainnya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.